ketemu lagi hari ini hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini foxnya atau musangnya itu melihat ke arah perubahan yang sudah terjadi di masa lalu, tapi dia jelas nggak melihat ke arah ikannya ini. Jadi kayaknya kita ngerasa agak dibohongi, atau kita sendiri merasa masih menyimpan informasi yang belum kita sampaikan ke orang yang bersangkutan. Jadi masih ada rahasia terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah pasti berubah. Jadi kayak misalnya saya ingin keluar dari organisasi ini atau perusahaan ini, udah ambil keputusan, bukan hal yang baru lagi. Mungkin sudah kasih surat resign juga, tapi kan yang namanya surat resign apapun itu kan adalah sifatnya konfidensial. Jadi memang kita punya hak untuk tidak bilang ke siapapun kan, tapi itu kan perubahan. Nah, orang-orang di sekitar kita kan nggak tahu, dan kita memang belum ingin memberitahu mereka karena kita tidak ingin mereka bereaksi, ya pasti mereka akan berusaha untuk menahan kita. Itu paling nggak yang saya rasakan biasanya seperti itu. Jadi saya menunggu beberapa saat sebelum akhirnya saya bilang. Jadi mungkin baru kan biasanya 1 month notice ya. Jadi ini saya ambil contoh yang itu tadi, nggak harus itu tentunya 1 bulan. Tapi ketika 1 minggu sebelum akhirnya saya bisa keluar dari situ, entah mungkin saya ambil cuti yang belum saya pakai, atau mungkin benar-benar 1 minggu setelah saya bisa keluar dari sini, saya baru ngomong. Kira-kira ya hari ini ngomongnya. Semua orang melihat berita ini, yang berita bagus kan sebenarnya, bahwa kita keluar dari sini karena kita ingin masuk ke perusahaan lain atau organisasi lain atau melakukan kegiatan lain yang buat kita lebih happy, buat kita lebih berharga, buat kita lebih banyak dapat duitnya mungkin kalau pindah perusahaan. Tapi kita nggak ngelihat itu sebagai yang di depan mata. Yang di depan mata sekarang itu adalah ya nanti berakhir dong, gimana. Jadi kayak itu rasanya hari ini. Nah, tadi gambar ikannya ini kan sebenarnya kayak ini, the miracles are endless nih, gambar sapi dicantikin pakai bunga. Jadi kan terbayang ya, yang namanya gambar sapi di kebudayaan kita, kebanyakan budaya itu menunjukkan kemakmuran. Udah makmur pakai bunga pula gitu kan. Jadi penggambaran yang betapa the miracles are endless. Jadi kayak kamu dapat semua yang kamu inginkan, dan di saat kamu pikir kamu udah gak dapat, ternyata tetap dapat. You are at a beautiful point in your life today. Jadi ini saatnya sebenarnya kita ngerasa, oh I'm living my dream gitu. Kayaknya aku tuh seperti hidup di dalam impianku gitu, semuanya tercapai. Dan ini the future spirit, ini nothing is wasted. Ini sebenarnya menandakan bahwa apapun upaya kita di masa lalu, walaupun pada kemarin-kemarin tampaknya tidak menghasilkan sesuatu, toh buktinya menghasilkan. Jadi nggak ada yang terbuang. Semua upaya kita yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan ketekunan, dengan niat baik, itu nggak ada yang terbuang. Yang terbuang tentu saja yang punya niat-niat nggak baik itu akhirnya terbuka, dan akhirnya something like that, maksud saya. Tapi kalau kita melakukan semua dengan ketulusan hati, nggak ada yang hilang. Dan itulah sebabnya kita bisa hidup di mimpi kita sekarang. Dan itu yang membawa pelajaran besar untuk kita melangkah ke depan. The Sun. The Sun itu menunjukkan memang kita punya kemampuan. Life is wonderful. Jadi gambar sapi, gambar The Sun. Kalau di sini sebenarnya ya gambar ini, ikannya. The Sun. Dan kemudian Queen of Ariel. Coba kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Queen of Ariel itu kan mature, practical, generous, happy ya. Kita kebayang
Ini karena penggambaran dari Queen of Ariel, Queen of Pentacles itu dia bajunya indah, dia hidup di rumah yang mewah, dan dia senang sekali memamerkan. Aku nggak tahu, mungkin buat beberapa queen itu senangannya kristal, dia bilang kristal dia dapat dari mana lalalala gitu. Tapi ya kita tidak melihat dari kacamata yang negatif, kita melihat bagaimana dia hidup di semua keindahan yang dia pernah impikan. Wow kan, wow banget. Ini kartunya kartu sekarang lagi current situation. Jadi sebenarnya kita nggak ada sesuatu yang hilang dari kita. Kita punya semuanya. Kemudian Queen of Michael berikutnya, you know exactly what to do, the benefit of experience, a time for your career rather than relationship. Ya, setelah kita punya semua, punya modal, punya kesempatan waktu, ya, Queen of Ariel termasuk waktu, itu kan sesuatu yang diperoleh oleh kita, ada volumenya gitu. Waktu tuh ada volumenya. Jadi kita bisa mulai sesuatu untuk hal yang kita inginkan. Kemudian Queen of Michael itu brilliant, self-reliant, insightful, humorous, tapi jelas kedua-duanya adalah queen. Jadi kalau kita lihat ini, the Sun, Queen of Ariel, Queen of Michael is so beautiful. Apalagi ditambah dengan tadi ada gambar ikannya. Kemudian kalau kita lihat tadi yang kartu sebelumnya adalah gambar sapi dengan bunganya, dengan mahkota bunganya. It's so beautiful. Ya, bulan yang ada di Scorpio memang sebenarnya itu menunjukkan apa yang kita impikan. Impian yang the wildest dream kita seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari chartnya, tadi kartu-kartunya menunjukkan semua adalah hal yang cantik. Dan barangkali hari ini kita memang memimpikan hal yang cantik, hal yang terindah buat kita. Dan T-square di sini banyak banget T-square-nya, dan ini melibatkan bulan semua, ya, karena bulan harus oposisi dengan minimal 3 planet yang terlihat, Mars, Lilith, dan Uranus. Kemudian ada focal point-nya, ada berapa ini? Banyak sekali. Ada Venus, Saturnus, Jupiter, Matahari, semua adalah planet-planet yang dikdaya, ya, besar, artinya punya pengaruh besar. Jadi pada saat ini kayaknya, tapi bulan bukan jadi focal point-nya, ya. Intinya adalah ini adalah saat yang sebenarnya tidak terlalu easy, ya, tidak terlalu harmonis, karena kita lihat warna merah ini sendiri menunjukkan bahwa sebenarnya hari ini bukan hari yang mudah. Tapi sebenarnya justru apapun energi yang ada hari ini itu sebenarnya mengarahkan kita untuk tadi hal-hal yang sangat positif. Semua kartu di depan positif, tidak ada yang jelek. Jadi artinya kalau hari ini kita rasanya kayak luar biasa dapat tekanan untuk mengerjakan sesuatu, untuk bekerja, untuk menunjukkan betapa lihainya dirimu, walaupun gak kepingin, walaupun rasanya kayak dipecut gitu, ya, lakukanlah semaksimal mungkin. Itu aja mungkin yang bisa saya katakan, bahwa ujian hari ini seberapapun beratnya bisa menjadi kunci membawa kita pada hal yang indah, yang sangat kita inginkan. Kemudian kalau buat teman yang belum merasakan, hari ini sudah seperti tadi kondisinya sapi pakai bunga, atau gambar Queen of Pentacles tadi, Queen of Ariel, dan Queen of Arielnya keluar lagi, Queen of Swords-nya keluar lagi. See? Jadi memang pada saat ini sebenarnya kita dalam posisi mengarah pada dua queen ini. Queen yang punya semua, queen yang brilliant, what more can we ask, kan? Dan queen itu energinya adalah tidak hanya mencoba untuk menguasai sesuatu, tetapi juga ada emosi, kebahagiaan di situ, maturity yang sifatnya emosional. Semua queen itu membawa emosi. Laki, perempuan, doesn't matter, ini bacaan umum. Karena artinya kita
menjadi happy seperti tadi saya ceritakan, dia memamerkan kristalnya, ya. Itu kan ada unsur sesuatu yang dibanggakan, tidak hanya sekedar saya kaya titik, tapi saya kaya dan saya sangat senang berada di situasi ini. Saya bisa menginformasikan kepada dunia tentang hal-hal yang sangat saya sukai, yaitu kemewahan, misalnya seperti itu. Dan Queen of Swords sama aja. Saya bisa bercerita ke dunia betapa kerennya saya karena saya mampu menyelesaikan masalah, ya, dan saya bangga dengan kemampuan saya, dengan kepandaian saya. Jangan tanya, jangan salah ya. Saya dulu lulusan dari sini, kayak gitu. Kira-kira cara ngomongnya. Jadi benar-benar sesuatu yang dibanggakan. Dua queen ini keluar lagi, makanya saya cerita. Jadi artinya hari ini barangkali kita menginginkan sesuatu yang mewah, sesuatu yang keren, sesuatu yang membanggakan. Tapi sarannya yang jelas di sini, Six of Pentacles itu tidak mengatakan apa ya? Bukan Eight of Pentacles kita suruh kerja keras, enggak. Justru kita pada hari ini mungkin akan menjadi sekeren itu, menjadi semewah itu kalau kita justru mampu memberikan sesuatu kepada yang lain. Itu yang saya lihat. Ini tantangannya ungrateful. Iya, tantangannya adalah jadi kayaknya sekarang kayak kita pelit gitu ya. Kita punya sedikit, kita pikir kita akan menjadi miskin papa kalau kita membantu orang lain gitu ya. Walaupun sebenarnya justru kita mampu memberikan dengan keadaan terbatas, kita membantu orang lain itu justru punya nilai yang jauh lebih tinggi daripada kalau kita menunggu kaya baru memberikan sesuatu kepada orang lain, dan apalagi kita memberikannya dengan cara seperti para queen tadi yang suka pamer. Halo. You can use the goddess energy again, goddess perempuan ya. Memang energi femininnya keluar sekali ya. The divine feminine with you to heal the wounds and ravages of time. Doesn't matter. Jadi kayaknya ya, memang tadi kan seolah-olah memamerkan kekayaan, memamerkan kebriliananmu itu kan, kalau saya ngomong seolah-olah bukan hal yang positif ya, terutama karena mungkin kita kadang-kadang suka cari musuh gitu ya, tanda petik, orang yang ngiri atau orang yang nggak suka dengan kebahagiaan kita may say something, dan mereka juga punya hak untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang negatif sepenuhnya. Dan kenapa Six of Pentacles keluar tadi itu juga seperti ingin mengatakan it's okay to be you, yang suka dengan kemewahan, yang bangga dengan kepintaranmu. Sama sekali itu sah-sah aja buat semua orang. Kalau kita mampu merangkul orang-orang di sekitar kita yang memang benar-benar genuine ya, menjadi teman kita, dan kita tidak memperlakukan mereka lebih rendah daripada kita. Justru kita sebenarnya tetap berbaik hati dan kita tetap bangga. It's okay, hanya cara bicara aja. Kalau mereka menjadi iri pada kita dan mereka memutuskan untuk lebih mengedepankan rasa iri kepada kita, there's nothing we can do gitu ya. There's nothing we can do, dan itu bukan salah kita. Sah-sah juga dia untuk bersikap seperti itu, karena memang setiap orang punya level penerimaan yang berbeda. It's okay juga. Tapi yang penting dari awal, apapun kita, kalau kita pamernya bukan menggunakan energi merendahkan orang. Kita bisa mengatakan sesuatu, walaupun kadang-kadang kita suka sebel juga. Aduh, nilai saya jelek semuanya 9 gitu, nggak bisa 10, cuman paling 10 cuman 3 di antara 5, yang lainnya 9, jadi masih ada 9-nya. Sebel kadang-kadang kita dengar orang seperti itu ya, apalagi kita nilainya kayaknya dapat 6 aja udah susah setengah mati gitu ya, rasanya gimana. Tapi kalau memang dia ngomong gitu bukan karena ingin merendahkan kita, tapi karena memang ya dia punya standar yang beda. Kayaknya kalau saya tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, apalagi kalau saya berusaha memahami bahwa buat dia dapat angka 10 itu adalah cita-cita hidupnya dia, dan memang cita-citanya itu. Buat saya cita-citanya bukan dapat angka itu. Saya punya cita-cita lain, dan saya nggak
nggak terlalu peduli dengan cita-citanya dia. Yang saya pedulikan adalah cita-citanya saya sendiri, dan saya nggak mengukur semua yang ada di saya dengan apa yang sudah diperoleh orang lain. Jadi kan kita tetap bisa berdamai dengan situasi itu kan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.